Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu wa natubu ilaih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa 'allimna bima jahilna wa zidna hudan wa tawfiqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, kalau tidak salah malam ke-16 di bulan Syawal, bertepatan dengan malam ke-1 di bulan Agustus, betul ya Pak? Besok tanggal 1. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan usia kepada kita dengan amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Wabillahi menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu. Dan kehadiran kita di majelis ini sebagai wujud kesungguhan kita untuk meraih hidayah Allah Azza wa Jalla, yang insya Allah ilmu yang kita dapatkan baik di majelis ini atau di majelis-majelis yang lain menjadi asbab wasilah kita dimudahkan langkah kakinya menuju surga Allah Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan dan untuk suri teladan kita Habibuna wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat, tabi'in dan siapapun di antara kita semua yang berusaha mengamalkan sunnah Rasulnya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwatanillah, kita melanjutkan kajian dari tafsir surat Al-Muzammil, yang kalau kita terjemahkan Al-Muzammil itu adalah orang yang berselimut. Berarti kalau berselimut ngapain Pak? Lagi tidur bahasanya. Tapi berselimutnya Rasulullah waktu itu bukan diartikan beliau sedang tidur. Kalau kita baca dalam riwayatnya, beliau sedang kecewa, beliau tanda kutip merasa tersakiti hatinya karena kebenaran yang beliau sampaikan kepada kaum Quraisy justru bukan diterima dengan baik, malah sebaliknya beliau dicaci maki dan dihina. Dan inilah yang salah satu menyebabkan Rasulullah SAW tidak bisa memejamkan matanya, karena tadi adanya kesedihan-kesedihan yang dirasakan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan memang kan ikhwanillah, kalau ada perkara yang membuat mata kita melek, ya nggak bisa tidur, ya salah satunya banyak pikiran, gitu ya. Kalau kopi bisa menahan ngantuk, kayaknya itu mitos, gitu ya. Kopi habis ngantuk tetap, gitu. Tapi kalau pikiran, nah itu yang membuat mata kita susah untuk bekerja. Nah oleh karenanya Allah Azza wa Jalla mengingatkan, karena sakit hati itu secara umum bukan berhubungan dengan fisik, tapi berhubungan dengan kejiwaan, maka terapi yang Allah berikan kepada Rasulullah dan kepada siapapun di antara kita, terapinya adalah dua hal kata Allah. Yang pertama adalah bangun tunaikan sholat qiyamul lail atau tahajud, dan yang kedua tilawah Al-Quran. Itu adalah bentuk obat terapi yang Allah berikan untuk Rasulullah dan kita semua. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sampai mengatakan ini, alaikum biqiyamil laili, hendaklah kalian menjaga dan merawat qiyamul lail itu. Karena kenapa? Karena qiyamul lail itu bukan hanya sekedar kebiasaan orang-orang soleh saja, tapi kata Rasulullah SAW, فَإِنَّهَا مَنْهَةٌ عَنِ الْإِثْمِ
wa mutarradul ada anil jasad. Di mana kata Rasulullah SAW, kalau kita bisa merawat qiyamul lail itu bukan hanya sekedar tadi kebiasaan baik orang soleh, tapi juga menghapus dosa, memagari kita dari maksiat, dan yang keempat yang jarang disadari oleh kita, kata Rasulullah, qiyamul lail itu menjauhkan tubuh kita dari penyakit. Nah, jadi orang yang rajin qiyamul lail insya Allah sehat tubuhnya. Yang ambilnya besar itu yang rajin qiyamul lail. Nonton bola ya. Nonton bola. Beginilah. Jadi seperti itu. Nah, baik. Singkatnya Allah, dari ayat ke-1 sampai ayat yang ke-9 yang pernah kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya, atau ya beberapa pertemuan sebelumnya, itu mengingatkan apa yang Allah Azza wa Jalla bimbing kepada Rasulullah dikala beliau sedang sakit hatinya dan seterusnya. Tadi terapinya dari Allah itu jaga sholat qiyamul lailnya dan warattilil Qur'an tartila, dan baca Al-Quran dengan tartil. Nah, singkatnya, kalau seandainya kita disakiti perasaan orang lain, terus susah tidur, terus kemudian kita qiyamul lail lalu baca Quran, pertanyaannya, perasaan sakit hatinya masih tetap ada atau enggak? Iya, meskipun berkurang ya tetap aja ada gitu ya. Ya, ketemu lagi sama orangnya, ya keingetan lagi, kayak gitu kan. Maka di ayat yang ke-9 dan seterusnya Allah memberikan tips secara realnya. Kalau tadi lebih mengarah ke terapi kejiwaan, nah sekarang lebih mengarah kepada cara kita menyikapi dengan orang yang, kalau istilah zaman sekarang mah toksik. Apa Pak toksik? Racun. Ya racun gitu, hanya membawa racun kepada pikiran dan hati. Ada istilah kayak gitu. Maka dalam hal ini Allah Azza wa Jalla di ayat yang ke-10 dan seterusnya memberikan pedoman kepada Rasulullah dan kepada kita semua ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang hanya menimbulkan penyakit dalam hati dan pikiran kita. Seperti apa kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan bimbingan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Kata Allah, wahai Rasulullah, bersabarlah atas apa yang mereka katakan kepadamu. Yang pertama sabar dulu. Dan yang kedua, ya kalau sabar cuman diem doang itu bukan sabar. Tapi Allah menegaskan wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan orang itu, acuhkan, abaikan, gak usah didekat-dekatin, gak usah didengerin. Kalau hanya sekedar omongannya itu hanya akan membuat diri kita sakit, udah tinggalin aja. Nah, dan memang Allah yang membuat hati kita itu capek. Salah satu penyebabnya adalah terlalu banyak dengerin omongan orang. Itu bikin kita capek. Serba salah. Jadi ada anekdot lah ya. Entah kisah ini benar atau tidak, tapi jadi pembelajaran. Katanya ada kan di Al-Quran itu nama seorang laki-laki yang soleh, tapi bukan nabi, namanya Luqman Hakim. Luqman Hakim ini kan ingin ngajarin anaknya bagaimana bersikap dengan omongan orang. Jadi ceritanya Luqman Hakim ini ngajak anaknya jalan-jalan melewati beberapa kampung naik keledai. Saat itu Luqman Hakim mempersilahkan anaknya, mungkin anaknya karena masih kecil ya, nah kamu aja yang naik keledai, bapakmu yang jalan, biar bapak yang narikin tali kekangnya. Maka si anaknya naik keledai, bapaknya jalan. Ketika melewati sebuah perkampungan, orang kampungnya ngomongin, tuh anak gak tahu diri, bapaknya disuruh jalan, dia naik keledai. Kedengeran sama anaknya, si anaknya gak enak. Ketika selesai melewati kampung itu, si anaknya turun dan meminta bapaknya untuk naik. Gak enak sama omongan orang. Hanya kali ini bapaknya yang naik, anaknya jalan kaki. Ketika
Ketika melewati kampung yang lain kan diomongin juga. Itu tega banget tuh bapak. Anak yang masih kecil disuruh jalan, bapaknya malah naik keledai, gitu, naik kendaraan. Akhirnya si anaknya dengerin juga omongan itu, disampaikan ke bapaknya. Terus bapaknya bilang, terus gimana? Ya udah naik aja bareng-bareng, gitu kan. Akhirnya Luqmanul Hakim dan anaknya naik keledai bareng-bareng. Melewati sebuah daerah, diomongin juga. Itu nggak tahu diri. Keledai ukurannya kecil, masa dinaikin rame-rame? Gitu kan. Akhirnya ngomong lagi anaknya. Nah, bapaknya bilang, ya udah deh, kita nggak usah naik, nggak usah ditunggangin. Kita jalan kaki aja, tarik-tarik ke tali kanannya. Pas lewat perkampungan yang baru, diomongin juga. Itu pada bodoh ya, punya kendaraan malah nggak dipakai, mau jalan kaki. Akhirnya si anaknya ngomong kalau Hakim, kok serba salah dengerin omongan orang itu. Dinaikin salah, nggak dinaikin salah. Oh seperti itu. Makanya ya kalau secara umum ya, kalau kita melihat ayat ini, ya Allah memberikan pembelajaran. Nggak perlu semua omongan orang itu harus kita dengar. Yang satu untuk saya gitu. Karena tadi ya, yang membuat diri kita itu sakit itu ya salah satunya terlalu, kalau istilah zaman sekarang namanya overthinking. Pikirannya terlalu kejauhan. Ya, dan mungkin salah satu faktor penyebabnya tadi terlalu banyak mendengar komentar orang. Nah oleh karenanya pernah suatu kali Rasulullah SAW itu di majelis ilmunya pernah ngomong gini, lagi ngobrol gitu di majelisnya, terus sesudah itu Rasulullah bilang, sebentar lagi kita akan kedatangan calon ahli surga. Sebentar lagi. Para sahabat udah kiri kanan aja. Siapa gitu ya? Abu Bakar ada di sini, Umar ada gitu. Pokoknya para pembesar sahabat tuh ada semua. Sampai akhirnya datanglah seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia datang ke masjid sambil nenteng sendal jepit gitu. Masuk ke masjid sampai para sahabat bilang, mungkin itu mah kebetulan aja. Rasulullah bilang sebentar lagi kita akan kedatangan calon ahli surga, yang datang orang itu. Tapi ternyata kejadiannya berulang keesokan harinya lagi. Kata Rasulullah, sebentar lagi kita akan kedatangan calon ahli surga. Orangnya yang datang itu lagi. Kata para sahabat, mungkin kebetulan lagi nih mah. Keesokan harinya yang datang orangnya itu lagi sampai 3 kali. Maka kali ini nggak mungkin kebetulan. Sampai akhirnya ada sahabat Nabi yang lain yang bernama Amr bin As ingin ngecek nih amalan Sa'ad bin Abi Waqqas itu apa sih amalannya. Akhirnya kan singkat cerita kan Amr bin As izin nginep di rumah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tujuannya apa? Ingin tahu aja rutinitas malam harinya gimana. Setelah diperhatikan, kok nggak ada yang beda dengan amalan saya. Kalau dengan amalan kita mungkin beda banget gitu ya. Maksudnya qiyamul lailnya jalan gitu ya, tilawahnya jalan. Jadi kata Amr bin As, nggak ada yang spesial di dalam orang ini amalannya. Akhirnya setelah menginap 3 hari 3 malam, kan bertamu itu 3 hari ya. Yang kata Rasulullah SAW itu, adiyah fatu salah satu ayam, pama pokok dari kapal wasolama. Kata Rasulullah, bertamu ke rumah orang itu ya 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari itu mah numpang nyari makan Anda. Rasulullah bilang gitu. Maka kalau ada tamu di rumah kita selama 3 hari, kita wajib tadi melayani, menjamu. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, ya itu masalah kalau mau dikasih, silakan. Nggak dikasih pun jadi masalah. Jadi ya babnya apa aja itu mah. Nah Amr bin As dalam hal ini sudah 3 hari dari perhatikan amalannya juga biasa aja sama seperti saya. Dan akhirnya barulah ketika mau pamitan Amr bin As terus terang nanya, sebenarnya 3 hari ini saya nginap di rumah Anda karena tadi Rasulullah mengatakan Anda itu katanya calon ahli surga. Nah saya ingin cross check nih amalannya apa. Ternyata sama aja, nggak ada bedanya dengan saya. Maka ternyata kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalaupun mungkin ada satu amalan yang amalan ini yang tahu hanya saya dan Allah saja, amalan tersebut adalah sebelum tidur saya akan mengingat-ingat orang yang pernah nyakiti saya di siang hari, lalu sesudah itu saya akan
memaafkan orang-orang tersebut dan mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Maka kata Amr bin As, mungkin ini amalan utamanya. Kalau kita makan susah ini baik. Ya, memaafkan lalu meminta kebaikan. Kalau kita makan, kalau bisa kebenciannya diwariskan ke anak keturunan dan seterusnya. Sampai ada anak kecil nggak boleh main sama anak tetangga. Karena apa? Orang tuanya berantem dengan tetangganya gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi singkatnya Allah Azza wa Jalla memberikan bimbingan kepada Rasulullah SAW dan kepada kita semua. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Bersabar dengan ejekan dan umpatan orang tersebut dan udah tinggalin aja, gak usah dipedulikan omongan-omongannya. Tinggalinlah majlis yang hanya membawa kepada keburukan dan sakit hati. Dan selanjutnya Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada Rasulullah SAW. Ya kalau bahasanya, kalau di dunia ini kan gak ada yang gratis ya Pak ya. Di Indonesia ada yang gratis ya Pak? Apa sih? Apa aja? BG yang gratis ya. Tapi itu kan yang bagi juga dari pajak rakyat. Nah maksud saya ya nggak ada yang gratisan di dunia ini, ya termasuk di akhirat pun. Setiap kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh setiap hamba itu nggak ada yang gratis, pasti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu. Maka Allah menegaskan, "Wadharni wal mukadzibina ulil ni'mati wa mahilhum qalila." Kalaupun seandainya wahai Rasulullah engkau bersabar dan sebagaimana arahan kami, nggak usah peduli dengan orang-orang seperti itu, maka kata Allah, "Wadharni wal mukadzibin." Udah biar saya, kata Allah, yang memberikan perhitungan kepada wal mukadzibin, mereka-mereka yang mendustakan engkau, khususnya ulil ni'mah, khususnya mereka yang memiliki kenikmatan yang sangat banyak. Makanya ada sebuah omongan ini, boleh nyebutin nama orang apa? Boleh. Kan saya teringat mantan gubernur DKI yang dulu sebelum Pak Anies Pak Ahok kan bilang, Anda itu boleh melawan siapapun, monggo silakan, asal jangan melawan penguasa. Yeah. Kalau lawan penguasa habis semuanya, gitu kan bahasa. Maka terkadang ikhwan Allah, dan ini pun Allah ingatkan kepada Rasulullah SAW. Kalau yang melecehkan engkau dan yang memberikan perlawanan kepada engkau adalah ulil ni'mah, mereka yang kenikmatannya sangat banyak, orang-orang kaya, orang-orang yang berpengaruh, udah gak usah dilawan orang seperti itu. Biar kami saja, kata Allah, yang membuat perhitungannya, wa mahilhum qalila, dan kami hanya memberikan jeda sementara waktu saja. Ya di dunia paling berapa tahun sih? Nanti juga ya 5 tahun 10 tahun juga selesai, gitu ya, dihisab oleh Allah Azza. Makanya ini menjadi pengingat, di Al-Quran itu ada surat Asy-Syura ayat 27, di mana Allah menegaskan gini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardh. Kata Allah, ada sebagian hamba-hamba Allah yang kalau rezekinya itu dimudahkan, malah dia melakukan dosa dan kemaksiatan. Ada orang yang seperti itu. Maka sebagai bentuk rahman rahimnya Allah, orang seperti itu rezekinya nggak dilancarkan, tapi Allah sempitkan. Tujuannya apa? Agar dia nggak berbuat maksiat. Ada yang seperti itu, Allah. Tapi sebaliknya, ada orang yang kalau rezekinya nggak dilancarkan, malah dia makin menjauh dari Allah. Maka kemudian Allah lancarkan. Ada yang seperti itu. Makanya kalau ambil contoh ya, Rasulullah SAW itu kan mengatakan kenikmatan dunia itu dibagi untuk 4 kelompok dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Satu kelompok yang pertama, orang soleh kaya raya. Ini kelompok pertama.
udah mau soleh kayak ya ahli ibadah, ahli sholawat. Ini kelompok yang pertama, dan itu yang disebut-sebut kata Rasulullah sebaik-baiknya harta yang dipegang oleh orang soleh. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah orang miskin yang soleh, yang dia bercita-cita ingin seperti kelompok pertama. Kalau istilahnya itu Rasulullah mengistilahkan dengan istilah gibtoh. Gibtoh itu apa Pak? Iri dalam urusan kebaikan. Itu namanya gibtoh, dan itu terpuji, berpahala. Maka kalau ada orang yang miskin, soleh, iri dengan orang yang kaya dan soleh, maka kata Rasulullah, kedua-duanya itu pahalanya sama di sisi Allah. Ya, kalau nggak kaya, miskin-miskin yang soleh, gitu kan. Jangan orang udah mau miskin gitu ya, membelangsang di dunia, membelangsang di akhirat. Itu bahaya kalau kayak gitu. Nah, jadi ini kelompok ke-1 dan kelompok kedua pahalanya sama. Yang bahaya itu kelompok ketiga dan kelompok keempat. Kelompok ketiga adalah orang kaya ahli maksiat. Wah, ini bahaya. Kalau orang kaya ahli maksiat, kenikmatan dunia itu dibuka selebar-lebarnya. Bahasa kasarnya mau judi, taruhan, apapun gitu ya, ada aja bandanya gitu. Nah, yang kasihan itu adalah kelompok terakhir. Udah miskin, ahli maksiat, terus dia bercita-cita ingin seperti orang yang kaya yang ahli maksiat. Ya Allah, kapan duit saya banyak bisa judi seperti si fulan? Itu parah kayak gitu. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri itu beliau mengatakan gini, tahu ya Pak istilah istidraj ya Pak? Apa istidraj? Nyungkun. Bahasa Indonesia apa itu? Istidraj itu kalau istilah kita ya terus dikasih waktu, terus diberikan kesempatan. Cuman istidraj ini biasanya maknanya untuk hal yang buruk. Nah makanya di ayat ini pun kata Allah, udah saya aja yang ngurus tuh orang-orang kaya yang melakukan penghinaan kepada engkau itu, kata Allah, wa mahilum qalila. Kami cuma ngasih jeda waktu aja dan waktunya enggak lama. Nah Imam Hasan Al-Basri itu mengatakan istidraj yang paling buruk itu adalah orang miskin yang kagak mau sholat. Itu istidraj yang paling buruk. Udah mau miskin, kagak mau sholat. Istidrajnya apa? Istidrajnya di mana? Jadi kemiskinannya itu bukan malah membuat dia dekat kepada Allah, tapi malah makin menjauh. Harusnya kan kalau merasa dirinya miskin, mendekatlah kepada Allah, berdoa, minta. Tapi malah sebaliknya. Nah, makanya ini yang menjadi pengingat bagi kita, ya Allah. Terkadang ada orang yang kalau disebutkan di ayat ini, ada orang yang diberikan kekayaan malah makin menjauh dari hidayah Allah. Sebut saja seperti Walid bin Mughirah yang disebut-sebut perkebunan kurmanya itu dari perkampungan Thaif sampai ke kota Mekah. Walid bin Mughirah sampai dia punya gelar Al-Wahid. Al-Wahid itu artinya kalau istilah kita mah the special one. Ya, satu-satunya manusia. Sudah tajir gitu. Ya kebayang Pak, coba dari Mekah sampai ke Thaif. Yang mau beli cabai. Berapa kilo itu perjalanannya, jaraknya. Nah ini perkebunan kurmanya nggak berhenti, nyambung menyambung dari satu kebun ke kebun yang lain. Tapi ternyata dengan semua kekayaan yang ada itu bukan menjadikan dia dekat kepada Allah. Justru sebaliknya, kekayaan tersebut malah makin menjauhkan dirinya dari Allah Azza wa Jalla, di mana dia menjadi salah satu penyokong keburukan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah dan kaum. Makanya kalau hari ini ada orang yang ngeluh, ya Allah, hidup saya itu susah terus ya. Padahal ibadah udah dijabanin, ya kan? Tahajud, qiyamul lail, duha udah dilakukan.
kok rezeki saya segitu-segitu aja, nggak ada perubahan. Ya kalau kita baca tadi surat Asy-Syura ayat 27, ya mungkin itu takdir yang terbaik buat orang yang bersangkutan. Karena kalau orang ini kaya dikit, bisa oleng dia, gitu ya. Mending oleh aja di segitu. Maka seperti itu, ada yang seperti itu. Tapi ya kalau bisa ya kita bisa seperti Nabi Sulaiman. Kalau bisa ya Pak ya, yang ahli ibadah, kaya-kayanya luar biasa. Berpuasa lagi udah luar biasa tuh. Udah mau kaya, berpuasa, soleh, nanti Nabi begitu. Iya, tapi secara umum kan dengan kesolehannya dan kekuasaannya kan bisa secara umum dakwah dan wahyu dari Allah itu kan bisa diterima oleh banyak orang. Karena terkadang ya ikhwan Allah, dan ini dikatakan oleh banyak ulama, salah satunya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu mengatakan gini, sebenarnya agama dan kekuasaan itu dua saudara kembar yang tidak boleh dipisahkan. Agama dan kekuasaan. Karena kalau salah satunya mendominasi bisa rusak. Ya, salah satunya kekuasaan tanpa agama rusak. Tapi agama tanpa kekuasaan ya memang bisa dihancurkan, bahasa seperti itu. Nah, mudah-mudahan di negara kita mudah-mudahan ya, agama dan kekuasaan itu bisa seimbang. Mudah-mudahan begitu. Baik, kita lanjutkan. Jadi Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada Rasulullah, sudah bersabar, tinggalkan orang-orang seperti itu, nggak usah dipikirkan. Wabil khusus untuk mereka-mereka yang memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dengan harta dan kekayaannya, kata Allah, biar saya saja yang ngurus nanti di hari akhir nanti. Maka ini pembelajaran yang Allah, terkadang tidak semua masalah dunia bisa diselesaikan di dunia. Maka kita yang beriman kepada Allah, setidaknya dengan meyakini adanya hari kiamat, itulah yang membuat hati kita setidaknya agak sedikit tenang. Awas saja nanti di akhirat, saya buat perhitungan, umpamanya kalau di dunia masih bisa dipermainkan, seperti itu. Nah, dalam hal ini Allah menegaskan, inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghuswati wa 'adzaban alim. Kata Allah, kalau di akhirat nanti orang-orang seperti ini itu telah kami siapkan. Apa yang disiapkan? Ankalan wa jahima. Ankalan itu artinya tali belenggu atau rantai. Yang mohon maaf kalau kita pernah baca di surat Al-Haqqah sebelumnya, ada kalimat di mana rantai yang disiapkan oleh Allah di neraka itu mengikat penghuninya bukan dengan sembarang ikatan. Masih ingat ya Pak, cara ngikatnya di mana? Mohon maaf ya, dimasukkan ke lubang duburnya dan keluar dari mulut. Seperti itulah cara Allah mengikat para penghuni neraka dengan menggunakan rantai besi. Gitu kan oleh. Jadi kata Allah, nggak usah takut, nggak usah sedih. Kata Allah, inna ladaina ankal, kami sudah menyiapkan yang namanya rantai atau tali belenggu, termasuk wajahima, ada namanya neraka jahim. Maka hati-hati ya Pak. Saya selalu mengingatkan tuh, di daerah perbatasan Majalengka Ciamis ada sebuah jalan namanya Jalan Jahim. Ada itu. Yang waktu bulan Ramadan kemarin, atas ada satu rombongan dari Kerawang tuh, satu mobil apa? Mobil bis kecil itu apa namanya Pak? Elak yang sampai terjun. Ada sekitar 9 orang yang meninggal. Iya. Khususnya itu nggak ada nama yang bagus. Nama Jahim. Meskipun ya itu memang rutenya Pak menakutkan. Jalur neraka bukan nanjak nurun lagi itu mah. Jadi pas pinggirannya pun nggak muat 2 mobil, di pinggirnya ya
kurang. Apalagi kalau berangkatnya, mohon maaf, menjelang waktu maghrib, itu kan pegunungan ya. Oh, jalan tuh udah tertutup kabut aja, nggak terlalu jelas. Makanya tadi ya, diistilahkan jahim. Tapi ya penyebutan itu khawatirnya malah jadi doa. Makanya banyak terjadi kecelakaan di situ. Nah, Allah Azza wa Jalla dalam hal ini ikhwatan Allah sudah menyiapkan untuk mereka-mereka yang menyakiti Rasulullah SAW atau siapapun yang menyakiti orang-orang yang beriman, Allah sudah menyiapkan yang namanya neraka jahim. Termasuk wa ta'aman dzal ghusati wa 'adzaban alim. Termasuk di neraka pun, di neraka jahim, kalau ada yang merasa kelaparan, kata Allah, jangan khawatir, sudah ada menu makanannya. Apa menu makanannya? Dzaqussatin. Kalau bahasa kita, pohon-pohon yang berduri yang ketika ditelan itu durinya itu nyangkut di tenggorokannya. Nah, singkatnya ikhwanullah, ada sebagian orang-orang kafir Quraisy itu yang ketika diperdengarkan ayat-ayat ini mereka meledek. Meledeknya apa? Ya, di dunia juga kan kami memiliki sebut saja unta gitu ya. Di mana unta itu sendiri, Pak, salah satu menu makanannya apa unta? Ya, unta itu diberikan kemampuan luar biasa oleh Allah, bisa makan batang pohon yang ada durinya. Sebut saja kaktus. Tapi masya Allahnya nggak pernah tuh lidahnya itu tertusuk atau kesalak gitu di tenggorokannya. Maka seperti Walid bin Mughirah, Abu Lahab dan seterusnya, mereka menjadikan ayat-ayat seperti ini sebagai bahan lelucon aja. Wah, nakut-nakutin katanya, makan pohon yang ada durinya. Kami aja punya unta, sehari-hari makan kaktus, masih hidup kok, nggak ada yang terluka. Sampai pada hal seperti itu, orang-orang kafir Quraisy itu melecehkan Allah dan Rasulnya. Maka Allah Azza wa Jalla dalam hal ini mengingatkan, selain ada belenggu, selain ada neraka jahim, demikian juga ada makanan yang berduri yang membuat orangnya itu tersiksa karena makanannya nyangkut di tenggorokan. Maka Allah Azza wa Jalla menegaskan, yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Sebelum perjalanan ke neraka jahim itu dilalui, sebelum itu ada fenomena yang tidak kalah dahsyatnya. Apa Pak fenomena apa Pak sebelum orang itu diperlihatkan surga dan neraka? Ia melihat yang namanya fenomena hancurnya semesta alam ini. Yang salah satu cirinya adalah yauma tarjuful ardu wal jibal. Bumi itu nanti suatu saat nanti akan mengalami kegoncangan. Yang kalau kita baca di ayat-ayat seperti di surat Al-Hajj itu disebutkan ya, ketika bumi ini goncang, kebayang ada wanita yang sedang mengandung langsung keguguran. Ada seorang ibu yang sedang menyusui bayinya langsung dilemparkan. Wa taron nasa sukara wa hum sukara, dan akan banyak nanti orang yang seperti dalam kondisi mabuk, terumbang-ambing gitu, padahal mereka sama sekali tidak mabuk. Itu mengisyaratkan bahwasanya goncangan nanti di hari kiamat itu bukan sembarang goncangan. Jangankan goncangan di hari kiamat ya, waliyadzubillah, ngerasain gempa aja mungkin udah ngerasa ketakutan yang luar biasa kan? Seperti itu. Nah, Allah menegaskan ketika nanti bumi ini digoncangkan, maka apa yang terjadi? Jangankan bumi secara keseluruhan, kata Allah, wa kanatil jibalu kathiban mahila. Kamu nanti akan melihat gunung-gunung yang sedemikian kokoh terlihat hari ini, kalau nanti hari kiamat gunung itu tidak beda jauh seperti kata Allah, seperti tumpukan pasir yang gampang untuk dihempaskan. Makanya nanti kan ketika hari kiamat sudah terjadi, apa yang
terjadi kepada alam semesta ini disebutkan bumi ini semuanya akan datar, nggak ada dataran tingginya, nggak ada dataran rendahnya, semuanya datar karena semuanya sudah diratakan. Nah inilah ikhwanullah salah satu peringatan yang Allah Azza wa Jalla telah siapkan. Jadi nasihat untuk Rasulullah di zaman dulu dan untuk kita semua hari ini. Bagi kita yang merasa disakiti atau merasa dizolimi dan kita tidak bisa melakukan pembelaan apapun karena keterbatasan kuasa kita, yang bisa kita lakukan adalah bersabar menghadapi fenomena yang ada, jauhi orang-orang yang seperti itu, dan serahkan segala bentuk pembalasannya kepada Allah. Karena kenapa? Dalam hal ini sedikit lagi ya Pak mulai di ayat yang ke-15 Allah ambil contoh. Kalau Rasulullah SAW detik itu mengalami yang namanya pembulian, penghinaan dan seterusnya, Allah mengingatkan, Anda itu bukan Rasul dan Nabi yang pertama yang mengalami fenomena seperti ini. Karena Nabi-Nabi sebelum Anda pun merasakan hal yang sama. Salah satunya apa? Dalam ayat ini di surat Al-Muzammil Allah memunculkan sosok yang namanya Fir'aun. Ya, seberapa bengisnya Fir'aun itu menghadapi wabil khusus Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah menegaskan, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah. Kami mengutus kepada kalian semua seorang utusan Allah yang syahidan, menyaksikan dan merasakan langsung apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Maksudnya Nabi siapa? Nabi Musa. Bahkan kan saking beratnya Nabi Musa menghadapi Firaun sampai Nabi Musa minta apa coba? Tidak ada teman yang nemani beliau, Harun. Jadi kan pastinya bukan ujian yang mudah. Apalagi mendakwahi orang yang pernah membesarkan Nabi Musa di istananya. Kan dalam beberapa riwayat kan Firaun itu mandul, tidak punya anak. Maka itu salah satu alasan balita yang kemudian hari bernama Musa itu kemudian diurus di istana. Maka dalam hal ini Allah mengingatkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya apa yang dirasakan oleh baginda Rasulullah SAW itu tidak jauh lebih berat seperti apa yang dirasakan oleh Nabi Musa. Dalam beberapa riwayat, ada yang tahu nggak usia Firaun berapa tahun? Beberapa ulama, salah satunya Imam Ibnu Katsir menyebutkan usia Firaun itu sampai sekitar 440 tahun. Ini panjang banget umurnya. Ya. Nah itu mungkin zaman dulu belum ada ini sebelah. Makanya masih sehat-sehat, usianya panjang-panjang. Jadi Firaun itu dengan segala bentuk kekejamannya, segala bentuk kekuasaannya, ditakdirkan oleh Allah umurnya panjang. Maka Allah ingetin kepada Rasulullah SAW bahwasanya apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW pun ya bahasanya jauh lebih ringan daripada apa yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Seperti apa yang dilakukan atau yang dirasakan oleh Nabi Musa itu? Fa'asa Fir'aun Rasulah fa'akhadnahu akhdan wabila. Maka kalau hari ini Walid bin Mughirah, Abu Lahab, Abu Jahal menentang baginda Rasulullah, ya dulu juga sama. Nabi Musa menghadapi ya penolakan yang dilakukan oleh Fir'aun. Maka kata Allah, fa'akhadnahu akhdan wabila. Maka kami berikan balasan dan berikan siksaan. Sehingga salah satunya nih Imam Ibnu Katsir mengatakan gini, kalau boleh kita timbang-timbang nih, mana yang lebih mulia, Nabi Musa atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pastinya kan. Maka Allah ingin mengingatkan gini ke Rasulullah, seorang nabi, bukan berarti kita melecehkan, maaf, seorang nabi yang derajatnya di bawah Nabi Muhammad, sebut saja Nabi Musa,
itu mendapatkan pembelaan dari Allah dari kekejaman Firaun, apalagi engkau wahai Rasulullah yang derajat engkau jauh lebih mulia. Kami jauh lebih memperhatikan dan jauh lebih membela atas apa yang kamu rasakan. Maka ini adalah bentuk apa namanya ya? Motivasi. Kalau kata orang Sunda mah panggogerah mana? Apa tuh bahasa Indonesianya? Panggogerah mana itu apa tuh? Maksud apa ya? yang membuat hati itu agar bisa lapang. Jadi Allah ingetin kepada Rasulullah SAW, Nabi Musa dulu dibela oleh saya menghadapi Firaun. Nah sekarang Anda itu jauh lebih berhak untuk saya bela sebagaimana saya dulu membela Nabi Musa AS. Maka singkatnya Allah menegaskan, fakaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alu lillah shiba. Maka bagaimana mungkin seandainya engkau tidak memiliki rasa takut kepada Allah, rasa takwa kepada Allah? Sebab kenapa? Kata Allah, nanti di hari kiamat terjadi, Allah sampai mengatakan, ya, saking takutnya orang-orang yang melakukan kekufuran kepada Allah, nanti di hari kiamat kan yang merasakan hari kiamat itu kan orang-orang kafir, gak ada lagi orang yang beriman. Maka Allah mengatakan ketika hari kiamat itu terjadi, rasa takut manusia itu sedemikian besar sampai ada balita yang ketika merasakan dasarnya hari kiamat, rambutnya yang tadinya menghitam berubah jadi putih beruban. Tapi bukan berarti di sini yang beruban karena rasa takut ya. Bukan. Itu memang faktor usia yang pada Allah baliknya. Jadi izin Allah nanti ketika hari kiamat terjadi itu, saking takutnya manusia bahkan balita pun rambutnya bisa berubah jadi putih berubah. Nah, jadi Allah Azza wa Jalla menegaskan bagaimana dasarnya hari kiamat. Dan sebagai penutup Allah menegaskan as-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Kenapa sih sampai anak kecil aja rambutnya bisa berubah? Karena ketika hari kiamat terjadi, yang namanya langit itu akan terbelah. Jadi sedemikian rasa takutnya yang Allah itu bila seperti apa gitu ya? Fenomena saat di detik-detik itu matahari langit tiba-tiba terbelah gitu dan roboh. Dan Allah menegaskan kana wa'duhu maf'ulan. Semua yang saya ceritakan itu adalah janji yang pasti terjadi. Maka ini ingin sekedar mengingatkan saja kepada Rasulullah, sebagaimana dulu Allah membela Nabi Musa, sebagaimana juga hari kiamat itu adalah janji yang pasti terjadi, sedemikian juga kata Allah, pembelaan kami kepada engkau ya Rasulullah itu adalah sesuatu yang pasti. Maka jangan pernah berputus asa menghadapi kekufuran dari umatmu, dan di sisi yang lain tetaplah dirawat dua jenis ibadah yang terbaik. Apa itu? Apa tadi yang pertama? Qiyamul lail dan bertilawah Al-Quran. Itulah dua obat yang insya Allah paling baik yang bisa menenteramkan hati kita di saat kita menghadapi berbagai masalah dan ujian hidup. Itu mungkin ikhwatullah sedikit uraian singkat untuk materi kita di kesempatan malam hari ini. Sebelum ditutup, monggo saya kembalikan kepada ikhwatullah. Mudah-mudahan ada yang mungkin bisa kita bicarakan atau kita diskusikan agar makin menghangatkan suasana kita dan membuat mata melek. Sudah ngantuk gitu. Kopinya habis. Moga Pak, silakan Pak. Yang mau ditambahkan? Silakan. Laki-laki yang mulai. Ayo. Kalau waktu yang habis untuk sholat tasbih itu siang hari atau malam hari? Apa? Sholat tasbih. Sholat tasbih. Kemudian untuk sholat bacaan, untuk sholat sunnah, apakah wajib membaca
Fikah itu? Yang pertama gini, ada beberapa jenis sholat yang pelaksanaannya itu tanda kutip diragukan kesohihan dalilnya. Salah satunya sholat tasbih, diragukan apakah hadisnya itu benar-benar sahih atau tidak. Tapi pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwasanya dalil dari sholat tasbih itu hadisnya dhaif. Itu. Jadi lebih baik kalau kita mau sholat, kita niat sholat yang lain aja yang sudah jelas-jelas. Contohnya sholat apa? Sholat taubat. Sholat taubat kapan? Iya, hati-hati ya, jangan sholat taubat malam hari. Sholat taubat itu dilakukan di waktu duha. Itu contoh. Atau mungkin sholat sunnah yang lain. Apalagi? Sholat hajat. Nah, itu juga perlu dikoreksi. Mungkin nanti ada sesi khusus lah ya, pembahasan dari jenis-jenis sholat sunnah Rasulullah. Nanti akan coba kita uraikan. Tapi intinya secara umum, ikhwanillah, ini menjadi catatan bagi kita ketika kita akan melakukan satu ibadah. Kita coba harus mengetahui landasan dalilnya yang mana, gitu ya. Jadi kita fokus dengan yang secara umum ya, yang disepakati dulu lah. Sholat sunat rawatib, sholat taubat, sholat duha, sholat apa lagi? Qiyamul lail, tahajud, dan mobil khusus sholat lima waktu. Gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa? Oh, sholat istikharah. Ada. Insya Allah nanti kita bahas ya. Nah, untuk sholat sunnah itu Pak, ya secara umum tata caranya sama seperti sholat wajib. Artinya tetap disunahkan membaca doa iftitah, tetap diwajibkan baca surat Al-Fatihah, gitu. Dan disunahkan membaca surat-surat yang lain selain Al-Fatihah. Sama aja seperti sholat-sholat pada umumnya. Yang berbeda itu mungkin salah satunya sholat apa yang berbeda dengan sholat ini? Sholat jenazah itu kan beda tuh tata cara dan prakteknya. Adapun selain sholat jenazah ya hampir mirip-mirip, tetap wajib baca Al-Fatihahnya dan seterusnya. Tetap ada ya. Allah. Ada lagi. Mubahalah itu di mana? Mubahalah. Misalkan ya semacam Iya. benci atau didolimi ya. Terus kita perlu mubahalah ya. Iya. Mubahalah itu kalau secara harfiah kan perang doa. Gitu ya. Iya. Kalau istilah orang Indonesia mah sumpah pocong. Gitu. Jadi si A dan si B ini bersih tegang. Ya, yang satu saling mengklaim. Nggak nemu tuh siapa yang benarnya, karena mungkin saking kuatnya bukti kedua belah pihak. Akhirnya ya udah deh saling perang doa. Dengan cara apa? Ya saling menyumpah, demi Allah, kalau seandainya saya yang benar dan dia yang jujur, maka orang ini akan ini. Nah nanti si orang yang dituduhnya pun akan sama, ngomongin sama, demi Allah, kalau seandainya saya yang benar dan yang menuduh saya adalah orang yang pembohong, maka saya doakan orangnya ini. Dan itu pernah terjadi, bahkan Rasulullah sendiri menantang mubahalah orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka nggak mau beriman kepada Rasulullah, padahal bukti-bukti kerasulan Nabi itu sudah jelas, mereka nggak mau. Maka di surat Ali Imran itu Allah mengatakan, "Tsumma nabtahil fa naj'al la'natullahi 'alal kadhibin." Kata Allah, ya udah, ayo kita bermubahalah saja agar kita tahu siapa yang berbohong antara kita berdua ini. Sampai di ayat itu sampai Rasulullah SAW nantang, ayo bawa sekalian istri dan anak-anaknya, saya juga bawa istri dan anak saya. Kita saling mendoakan keburukan aja antara saya dengan kalian semua. Tapi ternyata orang-orang Yahudi kagak ada dorongan ini gitu, melakukan mubahalah
Cuman di kita itu tadi mubahalahnya itu banyak dibumbui dengan hal-hal yang mistis. Contohnya dipakein kain kafan yang diistilahkan dengan sumpah pocong gitu ya. Padahal dalam Islam nggak perlu pakai kain kafan itu. Udah langsung aja saling ngedoain keburukannya. Itu langkah terakhir ya Pak ya. Kalau sudah nggak ketahuan mana yang benar mana yang salah, ya udah saling ngelaknat aja satu dengan yang lain. Itu namanya mubahalah. Nah kalau dalam urusan rumah tangga ada yang mirip namanya mula'anah. Kalau mula'anah apa Pak? Suami dan istri saling menuduh pasangannya berselingkuh, berzina, tapi nggak ada bukti. Ya udah satu dengan yang lain saling melaknat. Kalimatnya mirip kayak tadi. Demi Allah, kalau seandainya omongan suami saya ke saya adalah bohong, maka ya Allah berikanlah laknat kepada suami saya. Tapi kalau seandainya saya berbohong, laknatlah saya ya Allah. Demikian juga si suaminya ngomong itu wajib. Nah ketika omongan itu sudah dikatakan baik oleh suami dan istrinya, seketika itu juga ikatan suami istrinya dinyatakan batal alias gugur dan haram merujuk lagi selamanya. Itu namanya mula'anah. Dan kasusnya bisa apa aja terjadi, umpamanya si suaminya nggak mengakui si istrinya yang hamil itu darah dagingnya. Perasaan saya tinggalin kamu 5 tahun, kok bisa hamil umpamanya. Umpamanya si istrinya kemudian melakukan pembelaan, akhirnya tadi saling melaknat, itu namanya mula'anah. Makanya dalam Islam Pak ada istilah apa? Pemeriksaan apa namanya? Gen, betul ya? Tes DNA, betul ya? Tes DNA. Dalam Islam tes DNA nggak berpengaruh apa-apa. Meskipun dikatakan identik ini anak dari si bapak fulan, enggak. Karena dalam Islam itu yang namanya menuduh seseorang berzina itu hanya bisa diterima kalau ada saksi 4 orang saksi laki-laki. Kalau saksinya kurang 1 aja kan bisa diwakili CCTV umumnya. Nggak bisa. Tetap harus 4 orang laki-laki. Kalau wanita berarti kali 2. Iya, kalau wanita berarti kali 2, berarti 8. Gitu. Jadi nggak bisa terwakili kamera, nggak bisa CCTV, nggak bisa tes DNA. Itu dalam Islam aturannya. Suaminya langsung pergok. Suaminya langsung pergok. Satu. Iya. Makanya kan ada kejadian ini di zaman Rasulullah. Ada 2 sahabat Nabi yang datang ke Rasulullah dan bersaksi, ya Rasulullah demi Allah kami berdua ini telah menyaksikan si fulan sedang berzina. Kata Rasulullah, kalian masih ada teman lagi nggak? 2 lagi. Nah salah satu dari sahabat ini namanya Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan nggak ada ya Rasul, cuma kami berdua. Maka saat itu Rasulullah SAW kemudian berkata, saya kasih kamu 2 pilihan. Cabut kembali tuduhannya karena kurang saksi, atau kalau kamu tetap ngotot, kamu yang dihukum cambuk karena karena menuduh tanpa ada saksi yang cukup. Dan ternyata salah satu dari temannya mundur, tersisa Abu Bakar. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar mau ditarik nggak ucapannya? Enggak ya Rasul. Demi Allah, saya melihat si fulan berzina. Akhirnya kata Rasulullah, ya udah kalau begitu kamu ya cambuk tuh 80 kali, betul-betul gitu. Nah itu aturan dalam Islam. Ya, makanya dalam Islam tuh kehormatan seorang manusia itu benar-benar terjaga. Iya, harus digerebek dulu ya. Sementara yang digerebeknya kena apa? Sanksi, pencemaran nama baik, kena pasal, pelanggaran HAM. pelanggaran HAM. Ya,
Silakan. Tadi kan untuk menyikapi orang disakiti ya, jadi kan kita di posisi harapan lebih untuk sekolah dan berarti yang kita mendoakan yang menyakiti, tapi mendoakan yang baik ya, yang baik ya. Nah itu mungkin di sini agak sulit ya kalau sudah seperti itu. Mungkin apakah kalau sampai ada orang yang istilahnya nggak sadar sehingga terucap mendoakan yang nggak baik, itu gimana Pak? Iya, memang kalau dalam posisi terzolimi itu kita punya pilihan. Apakah mau seperti Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, sebelum tidurnya nginget-ngingetin orang yang pernah nyakitin, terus kemudian mengatakan, ya Allah saya maafkan kesalahan mereka, terus didoakan yang baik-baik, makanya kan balasannya surga tuh. Sa'ad bin Abi Waqqas kayak gitu tuh. Padahal kan amalan secara fisiknya kan nggak ada, itu mah amalan yang berhubungan dengan hati. Atau memilih opsi yang kedua, mendoakan keburukan, dan itu pun tidak disalahkan. Makanya Rasulullah mewanti-wanti kepada kita semua, hati-hati dengan doa orang yang terzolimi, karena doanya mustajab. Dan dalam syariat, orang yang terzolimi itu doanya mustajab nggak mesti orang muslim. Kalau ada orang non-muslim dizolimi oleh orang muslim, doa mereka pun tetap mustajab di hadapan Allah. Karena Allah tidak menyukai yang namanya kezoliman. Jadi itu pilihan-pilihan sih, antara memaafkan dan mendoakan kebaikan atau mendoakan keburukan, karena kita sakit hati. Dan dua-duanya pun dibenarkan secara syariat. Tinggal kita memilih yang mana. Gitu. Dan memang berat sih kalau Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya tadi sampai disebut-sebut sampai 3 kali ya, calon ahli surga, calon ahli surga, calon ahli surga. Yang normalnya orang itu lagi ternyata amalannya seperti itu. Ya, kalau misalnya kita disangka orang mendolimi dia dan dia mendoakan jelek kita gitu ya. Padahal bukan kita, disangka ya, disangka. Sanksinya berapa itu? Nah ini bingung kayak gimana ceritanya nih Pak? Misalnya doanya nggak apa-apa Pak. Salah doa itu. Karena Allah ingat. Iya. Mungkin contohnya kalau misalnya dalam satu pekerjaan kita kan harus melakukan sesuatu ya. Iya. Misalnya nih ya, misalnya kita harus memphk orang. Kan yang orang yang kita PHK itu merasa kita dolimi, padahal kita kan hanya menjalankan tugas. Oh iya. Nah, misalnya kan. Ya kan kita harus memahami dulu ya, Allah, kebalikan dari zolim itu kan adil. Kebalikan dari zolim itu adil. Maka kalau bicaranya zolim pasti ada hak orang lain yang diambil kan. Sementara kalau maknanya adil, itu bukan berbicara tentang hak orang lain yang kita ambil, tapi kita memang menegakkan apa yang seharusnya dilakukan. Maka dalam kondisi seperti tadi yang disebutkan, sebenarnya kita bukan sedang melakukan kezoliman, kita sedang menegakkan keadilan. Tapi ya pasti dalam bab menegakkan keadilan pun ada orang yang merasa dizolimi. Pastilah hal seperti itu. Merasa. Kayak umpamanya, contoh apa ya? Umpamanya ini apa? Yang suka nyuri kebegal. Pokoknya pembegal kan umpamanya. Udah tahu dia itu sudah melakukan aksi pembegalan gitu ya. Terus duel sama korbannya, ternyata si pembegalnya kalah. Dia bikin laporan ke polisi gitu kan. Ya, saya mengalami tindakan kekerasan.
mati kekerasan. Ya, karena alasannya kenapa ya, hargai juga begal karena dia harus menghidupi anak istrinya. Itu kalau bawa urusan perasaan memang nggak ada batasannya akhirnya. Maka akhirnya jadi ujung-ujungnya nanti si korban pembegalan yang masuk penjara, yang si begalnya malah mendapatkan pembelaan. Bisa jadi kan seperti itu. Nah, oleh karenanya kalau dalam kasus tadi kita menegakkan aturan, itu bukan kezaliman. Kita sedang menegakkan keadilan. Dan pasti ada yang merasa tanda kutip merasa dizolimi, ya, merasa haknya dihilangkan. Pasti ada sih. Nah, kalau seperti itu insya Allah doanya tak mustajab. Kayak pembongkaran pembongkaran pembangunan liar ya. Iya. Membongkar, pada doa saya tidak. Ya itu contoh ya. Udah tahu itu lahan umum dibangun permanen. Kenapa membangun di sini ya? Bumi kan milik Allah. Ya semuanya juga punya Allah kalau kayak gitu kan. Nah, hal seperti itu jadi nggak semua yang nggak enak di hati itu diartikan kezaliman. Bahkan kebaikan pun bagi sebagian orang itu dianggap nggak enak. Sakit. Terakhir penutup kayaknya. Sore. Saya mau nanya terkait dengan ini ya, pemanfaatan lahan umum. Iya. Misalkan kita ada sumber ya, jadi tanamin pohon yang berbuah saya mangga atau apa, itu kan yang lalu misalkan orang, itu kan dengan umum itu hukumnya haknya itu yang nanam sendiri atau boleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita nanam juga lahan umum, tapi misalkan kayak baru-baru kan adanya misalkan di depan haji orang lahan orang, kan tapi itu fasilitas juga kan. Nah, itu gimana secara hak dan kewajibannya itu seperti apa? Kemudian juga terkait dengan misalkan ada buah yang jatuh, Ya. itu kita harus izin sama yang nanam juga, yang menanam kita lahan itu atau gimana kan? Itu sebenarnya kita nanamnya di lahan umum juga, Iya. itu kan seperti apa? Iya, jadi di dalam kajian fikih itu ada pembahasan tentang ihyaul mawat. Kalau kita terjemahkan, menghidupkan tanah yang mati. Jadi ada tanah kosong, pemiliknya ada, tapi nggak di apa namanya? Nggak diurus. Kalau dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab, kalau sampai ada tanah-tanah seperti itu, maka negara itu langsung menyitanya. Karena dianggap menguasai lahan dan tidak memberikan manfaat banyak. Dan dalam Islam itu terkategorikan mubazir. Maka Khalifah Umar bin Khattab saat itu memberikan pilihan kepada pemiliknya, kamu mau mengolah lahan itu atau tidak? Kalau tidak, negara yang menyitanya. Kaidah ini. Nah, sekarang di Indonesia banyak yang punya lahan gitu ya. Nah, pertanyaannya gini, kalau seandainya ada tanah milik orang seperti depan nih, gitu ya, apakah boleh kemudian kita mengelolanya karena lahannya itu enggak dimanfaatkan sama sekali? Ya, secara hukum asal kan kalau yang namanya barang ada pemiliknya, itu lahu hurmah, ada kehormatan yang harus kita jaga. Maksudnya apa? Yang minta izin ke yang pemilik tanahnya. Boleh enggak umpamanya lahan itu yang di depan tuh kalau belum ada niat untuk dibangun, kami mau menanam pohon pisang umpamanya. Itu kan karena kalau yang masuk itu kan punya bersama. Nah, itu yang pertama dulu ya. Kalau itu hak milik, minta izin dulu, Pak. Dan kalau ternyata nggak diizinkan oleh pemiliknya, ya kita nggak punya hak apapun. Sayang banget tuh lahan kosong malah ditumbuhin rumputan. Ya ngomongnya dia itu mah. Yang punyanya dia, kita nggak punya apa-apa. Lain cerita kalau kayak tadi lahannya sifatnya kepemilikan umum, pasung gitu.
Maka ya secara hukum asal sebenarnya kalau pasung ada yang punya hak kepemilikannya nggak Pak? Kalau pasung Ada punya developer, warga harus sama. kalau developer masih megang nggak? Udah Enggak. diserahin. Iya, ya berarti secara umum yang punya wewenang itu adalah pejabat di daerah itu, RT RW. Dapat itu dah. Harus minta izin dulu. Kayaknya Pak RT mau nanam. Iya betul, harus nanya ke pemimpinnya. Beserta staf-stafnya kan Pak. Iya betul. Boleh nggak kita tanam nih umpamanya, kata Pak RT ini, ya itu masalah, kok silahkan ditanam. Terus siapa yang berhak menikmatinya? Ya semua orang. Kan itu mah anggap saja pohon yang tidak bertuan. Meskipun ada orang yang punya pohonnya dan dia menanam, tapi masalahnya tanahnya bukan milik dia. Maka Rasulullah SAW mengatakan gini, kata Rasulullah, kalau Anda melewati sebuah perkebunan yang perkebunan itu tidak dipagari, maka kata Rasulullah, makan buahnya di tempat dan jangan dibawa pulang. Maka Itu. Jadi bukan dijual. jangan dijual. Umpamanya di jalan-jalan kita ada yang nanam pohon mangga gitu ya, yang bawa sambelnya dari rumah. Makan aja di bawah pohon gitu. Itu boleh Pak, nggak masalah. Mobil berhenti Halal insyaallah. Urusan yang nanamnya melotot ya itu salah dia, ngapain pulang nanam ditanam milik umum gitu kan. Jadi boleh Pak, monggo silakan ya. Jadi kalau tanahnya milik umum, setiap orang boleh menikmati, termasuk buah yang jatuhnya. Halal Pak, asal syaratnya kata Rasulullah jangan dibawa pulang. Jangan dimakan di rumah. Makan di bawah. Kalau misalnya punya pohon begini, Kenapa? yang punya pohon begini, silakan. Ya, apalagi itu BN. Tinggal dikasih dulu. Kayaknya banyak di sini. Masalahnya itu jadi pertanyaan. Nanti Pak RT-nya Iya. Saya sebagai RT mengizinkan buah-buahan buah pulang. Tidak kalau salah itu. Bapak itu buah begitu. Iya. Jadi yang namanya daftar seperti itu. Iya, jangan baper lah, karena tanahnya bukan milik dia. Itu betul. Merasa memiliki karena dia nanam kan? Iya. Ya termasuk dalam hal ini, bentar sedikit ya Pak. Termasuk dalam hal ini kalau tetangga kita nih nanam pohon mangga, nanamnya memang di tanah dia. Seiring berjalannya waktu, pohon mangganya membesar dan akhirnya masuk ke pekarangan kita. Nah, yang masuk ke pekarangan kita bukan berarti kita boleh makan, Pak. Karena walau bagaimanapun pohonnya itu akarnya tumbuhnya di tanah dia. Nah, urusan dahannya masuk ke rumah kita itu bukan jadi alasan kita boleh makan. Maka opsi untuk kita itu adalah minta izin. Kalau enggak diizinkan, tebang dahannya, potong. Buahnya dimakan. Enggak. Tapi ada di YouTube tuh sebagian ustaz. Enggak. Karena tadi secara umum baik dari segi yang nanamnya dan tanahnya itu milik dia, sehingga otomatis yang merambat kemana-mana pun secara umum tetap diakui hak kepemilikannya. Makanya ada riwayat, ini kita jadi panjang nih, nggak apa-apa ya. Jadi di zaman Rasulullah ada seorang anak yatim yang mengadu ke Rasulullah karena kenapa? Si anak yatim ini tinggal di sebuah rumah yang udah raya lah, tetapi bertetanggaan dengan perkebunan kurma yang salah satu pohon kurmanya itu miring.
Sehingga ya di atas rumahnya itu ya pohon kurmanya itu. Ada dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, si anak yatim itu datang ke yang punya pemilik kurma itu, minta bisa nggak ditebang pohonnya. Nggak mau. Padahal tadi pohon kurmanya masuk ke bukan ke pekarangan lagi di atas rumah si anak yatim ini. Tapi nggak mau si pemiliknya, akhirnya ngadu ke Rasulullah, dan Rasulullah memanggil si orang kaya tadi sama anak yatimnya. Di cross check, benar nggak? Betul ya. Kata Rasulullah, bisa nggak ditebang pohon? Nggak mau ya Rasulullah. Artinya kan Rasulullah tetap minta izin dulu, karena ada hak kepemilikan. Sampai Rasulullah mengatakan, tebang pohon kurma yang milik itu, kata Rasulullah, dan Allah menjanjikan akan diganti pohon kurma di surga nanti. Ternyata si orang ini mengatakan, surgamu urusan belakang ini, saya nggak berminat, saya mau pokoknya nggak mau aja pohon kurma saya ditebang. Nah ceritanya ada sahabat Nabi namanya Abu Dahdah. Abu Dahdah ketika mendengar ucapan ada pohon kurma di surga, Abu Dahdah langsung mendatangi si orang ini dan mengatakan, wahai saudaraku, ini saya punya kebun, jadi kurmanya sama dengan kurma kamu, jumlahnya ada 60 batang, plus di dalamnya ada rumah saya, mau nggak ditukar? Satu pohon kurma kamu yang miring ditukar satu perkebunan yang isinya 60 batang pohon kurma plus rumahnya. Sampai si laki-laki ini kaget ya. Wallahi innaka larajulun istaqdama al-amr. Kalau bahasa kita ini kamu tuh lagi apa? Ngeledek apa gitu. Enggak serius. Akhirnya terjadi tuh barter. Sampai Rasulullah mengatakan Rabbi hal-baik ya Abu Dahdah. Wahai Abu Dahdah, ini perniagaan yang sangat menguntungkan. Nah, jadi Rasulullah mengakui kepemilikan tadi Pak, pohon yang miring masuk ke lahan tetangganya. Maka itu jadi alasan oleh para ulama, kalau ada pohon apapun yang masuk ke lahan kita, bukan berarti kita boleh menikmati. Meskipun kita tiap hari harus nyapuin daunnya yang rontok itu bagian dari konsekuensinya ya. Ya kalau ternyata kita minta baik-baik ke si tetangga kita, boleh nggak minta mangganya, nggak dikasih, ya kita punya hak. Ya udah saya tebang tuh dahannya yang masuk ke pekarangan saya. Berantem berapa? Tapi di situ kita menjaga kehormatan diri kita dan keluarga. Nah seperti itu ya. Wallah. Terakhir Pak. Yang terakhir tapi agak rumit ini. Oh juga. Jadi ini buat konten di sini. Gimana? Misalnya kita kan kita ada hukum agama, ada hukum kita RUHP Indonesia. Nah, kalau agak bertentangan dalam arti seperti ini, contoh realnya adalah kalau kita kan kalau di hukum agama itu kalau mempekerjakan orang kan harus dibayar ya. Harus dibayar. Cuman kalau hukum positif kita itu kalau mempekerjakan orang dan kalau misalnya orangnya itu dia istilahnya mundur resign sebelum 30 hari kan nggak dibayar tuh salarinya, gajinya. Jadi kalau ada pertentangan seperti itu gimana? Masalahnya dalam Islam itu Pak nggak ada istilah negara di dalam negara. Dalam Islam itu aturannya gitu. Saya ambil contoh ya. Dalam Islam itu kalau ada orang yang berzina, sanksinya kalau nggak dicambuk kan hukum rajam. Tapi nggak bisa orang umpamanya saya ingin menegakkan syariat Islam, ini orang nih ketahuan nih umpamanya melakukan perzinahan, ayo kita rame-rame rajam. Nggak bisa dalam Islam itu. Karena yang melakukan itu hanya yang bisa melakukan itu adalah negara. Nah karena negara kita tidak memberlakukan syariat Islam, maka kita mengikuti aturan yang ada. Selama tidak ada unsur kezaliman di dalamnya. Itu kan pernah terjadi Pak pas waktu konflik Ambon, waktu
waktu ada laskar jihad pimpinan Allahyarham Ja'far Muthalib, kan waktu itu ada salah satu anggota laskarnya yang berzina. Tapi ini mah murni keinginan si pelaku, saya ingin dihukum rajam, bukan dipaksa, minta gitu. Dan akhirnya dengan permintaan ya ini dihukum rajam. Itu kan pernah kejadian. Tapi itu menyalahi syariat, karena dalam Islam hukum rajam itu nggak bisa dilakukan oleh ormas, oleh pribadi-pribadi, enggak. Yang bisa melakukan hukum rajam itu adalah negara atau tadi aparat yang mewakilinya gitu. Jadi nggak bisa. Ayo kita sayembara nyari apa? Yang di Bandung lagi namanya apa? Yang bisa LGBT. Ya. Atau umpamanya kalau ada maling, gebukin. Yang penting jangan mati. Karena kalau dalam Islam nggak bisa seperti itu. Itu kaidahnya ya. Jadi karena di negara kita tidak memperlakukan aturan syariat, maka kembali ke hukum asal kita mengikuti aturan undang-undang yang berlaku. Dan dalam kasus ini sebenarnya yang berdosa bukan kita, tapi para pemimpin negara yang nanti akan kita pertanggungjawaban yang lalu. Gitu ya Pak. Kontennya kan. Baik, ikhwan Allah, kita cukupkan dulu kajiannya sampai di sini. Mudah-mudahan tidak puas, sehingga menyemangati diri kita untuk lebih banyak hadir, lebih banyak mengkaji, baik di majelis ini atau majelis-majelis yang lainnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.